Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di pembahasan trigonometri gitu ya. Trigonometri. Seperti yang kita tahu sebelumnya, trigonometri ini adalah ilmu kelanjutan dari Pitagoras gitu ya. Pitagoras itu adalah ilmu yang didapat dari si Pitagoras dari ilmuwan Yunani gitu ya. Untuk sekedar awal, jadi estafet keilmuan itu berlanjut sampai kita hari ini di kemajuan yang luar biasa, hebatnya sekarang. Jadi ada banyak peradaban, dan tentunya ada peradaban besar gitu ya. Pertama ada peradaban Yunani, ini luar biasa, banyak ilmuwan di sini. Kemudian ada peradaban Romawi dan Persia gitu ya. Ini satu zaman. Permasalahannya Romawi dan Persia ini nggak meninggalkan ilmu. Jadi dia peradabannya kosong ilmu, sedikit yang ya mungkin peradaban yang hanya mengajar hal-hal lain gitu ya, baru dilanjutkan dengan Islam gitu ya. Peradaban Islam ini adalah peradaban yang tinggi ilmu juga, sama seperti Yunani. Dari peradaban Islam inilah kita mengenal dari yang namanya trigonometri. Kalau tadi ini hukum Pitagoras tadi ya. Oke. Seperti yang kita tahu, Pitagoras dan trigonometri itu bicara mengenai segitiga. Jadi kalau Pitagoras, apa kata Pitagoras? Kata si Pitagoras, jika sudut 90 derajat, ingat ya, hanya sudut 90 derajat. Kalau nanti trigonometri, sudutnya sudah nggak mesti 90 derajat. Oke ya, sudah nggak mesti 90 derajat. Inilah hebatnya. Kemudian kalau nanti trigonometri ini bisa mengetahui sudut-sudut. Selain sisi-sisi tadi ya, kalau Pitagoras kan ini namanya sisi A, panjangnya berapa, B berapa, C berapa. Kalau nanti di Pitagoras semuanya selain sisinya sudah diketahui, hubungan sudut juga sudah dipahami. Oke. Apa itu kata si Pitagoras di awal, kayak mana semalam itu di sebelumnya ya, ada video tentang Pitagoras. Kata si Pitagoras seperti yang kita tahu, jika yang ini namanya sisi A, di bawahnya sisi B, sisi miringnya disebut sisi C, maka mencari C itu pertama ini dikuadratkan, A kuadrat tambah B kuadrat. Artinya mencari C aja itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dapatlah si C tersebut gitu ya. Si C tersebut akan didapatkan. Contohnya bagaimana yang semalam itu, misal nilai A3 yang B-nya 4, maka nilai C bisa didapat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kali 4 16, maka C-nya ini adalah 9 tambah 16 25, maka C itu adalah akar 25 yaitu 5, kan gitu kan. Sementara di Pitagoras hanya sampai di sini, hanya sudut di 90 derajat. Sementara banyak keilmuan untuk arsitektur itu harus mengenai sudut-sudut dan lain sebagainya gitu ya, 90 derajat gitu. Jadi berapa sudut yang lainnya? Nggak tahu. Oh, jadi sementara nilai yang di sini A dan B itu panjangnya berbeda gitu, maka tentu sudut yang kedua sudut ini juga berbeda. Untuk sekedar informasi di awal, sudut segitiga gitu ya. Sudut segitiga jumlah keseluruhannya itu ada 3 gitu ya. Sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat semuanya. Kenapa bisa 180 derajat? Karena sebenarnya segitiga itu adalah segi 4 yang dipotong menjadi 2 bagian. Oke ya, menjadi 2 bagian. Kalau persegi kan ini kan ada 4 sudut ya, 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat, itu artinya ada 360 derajat. Kalau segitiga itu tinggal dibagi 2-nya, berarti 180 derajat. Jadi walau bagaimanapun segitiga itu bentuknya gitu ya,
ketiga sisinya tetap jumlahnya 180 derajat. Permasalahannya, sudut ini nggak bisa ditebak. Itulah dia. Peradaban itu lompat gitu ya. Jadi karena Romawi nggak mempelajari ilmu dan Persia, masuklah peradaban Islam. Bukan ini kenapa Islam gitu ya? Karena yang bukan Arab gitu ya. Karena pada waktu itu orang Islam baik Arab dan bukan Arab itu selalu belajar sehingga banyak kampus-kampus yang berdiri gitu ya. Kalau sekarang peradaban itu juga banyak, sekarang udah hebat-hebat ya, ada Harvard. Oke, ini dia. Nah, kalau ini sudutnya 90 derajat, yang ini 3, yang ini 4, yang sampingnya 5, maka dua sudut ini nggak bisa kita bilang, oh kan ini 90 derajat, maka tambah 90 derajat jadi 180 derajat. Nah, ini berarti 45 dan 45 aja gitu. 45 derajat, 45 derajat aja. Enggak. Ini salah karena panjangnya ini 3, yang ini 4, ini udah beda gitu ya. Jadi bukan 45 derajat. Bagaimana? Inilah kita masuk pelajaran trigonometri. Oke. Trigonometri. Apa kata trigonometri? Bukan ini trigonometri ilmu ya, bukan nama orang ya. Kata trigonometri, dalam trigonometri kalau ada misalnya kita ambil segitiga, di sini 7, yang di sini 24, maka di sini bisa dicari dengan kaidah Pythagoras gitu ya. Nanti oke, didapat 7 kali 7 49, 24 kuadrat itu ya kita bisa pakai kalkulator ya, nanti biar kita lebih mudah. Dan nanti ada sinus kosinus tangan gitu ya. Oke, 24 kuadrat itu 576 ya, sorry, 576 ditambah 49. Oke, 576 ditambah 49 itu menjadi 625. Oke ya, 625, benar-benar 625. Maka ini diakarkan, akar 625 itu 25 ya, 625 tadi ya, 625 itu diakarkan, iya 25. Oke, maka sudutnya ini 25, sorry, panjang sisinya ini 25. Masalahnya kalau ada panjangnya 7, yang sisinya yang sampingnya 24, berapakah sudut ininya? Itu pakai kaidah sinus kosinus tangan. Nanti ada sinus, kita simbolkan dengan sin, kosinus itu simbolnya cos, tangan atau tangan sial nanti simbolnya tan. Ini ada rumus-rumusnya, ada. Oke, apa kata di pelajaran trigonometri ini? Jadi kalau ada segitiga apapun nggak mesti 90 derajat gitu ya. Oke. Kalau di sini kita buat 90 derajat, yang tadi 7, yang tadi ini 24, ini 25. Kalau yang di sini kita sebut sudut A, ini sudut B gitu ya. Maka mencari sinus itu depan dibagi miring. Depan per miring. Depan sudut ini kan sudut yang diketahui ya. Sudut yang oke, kita mau nyari sin A misalnya. Sorry. Kita mau nyari sinus si A. Sinus si A. Ini si A. Sinusnya. Ini si A. Sinusnya berarti depannya itu ada 7. Gitu kan? Dibagi miringnya 25. Berarti sinus A itu 7 dibagi 25. Artinya, oke, berapa 7 dibagi 25? Kalkulator, 7 dibagi 25. 7 dibagi 25 itu 0,28. 0,28. Udah selesai belum?
ya. Ini 0,28, berarti sinus A itu adalah 0,28. Kita kan mau nyari sudut gitu ya, maka kita lihat di kalkulator kita. Kalau dulu ada tabelnya dibuat oleh ilmuwan itu ya, sekarang kita tinggal dikalkulatorkan aja. Ada di sini sin 25. Nanti di kalkulatornya kebalikan sin, itu sin pangkat negatif 1. Tinggal kita klik aja sin 0,25, 16,2 derajat. Itulah dia dapatnya, 16,2 derajat. Oke, secara keseluruhan sebelum kita pakai rumus itu, sinus itu rumusnya depan per miring. Kosinus itu samping per miring gitu ya. Kosinus itu samping per miring. Kosinus samping per miring. Nah, nilai yang di sampingnya sama nilai yang miringnya. Kemudian tangan itu adalah depan per samping gitu ya. Depan per samping. Oke, lanjut langsung saja lah ya, kita buat. Tadi ini 7, 24, yang ini 25, berarti yang ini A, sudut A, ini sudut B gitu ya. Berarti untuk sinus si A depan per miring itu artinya depannya 7, miringnya 25. Nah, itu tinggal kita kalkulatorkan aja nanti. Baru sin, baru kosinus ya. Kosinus A. Kosinus itu sampingnya per miring. Samping per miring. Sampingnya itu 24 per 25. Kemudian tangan A. Tangan A itu tadi apa? Tangan itu depan per samping ya. Tangan itu depan per samping. Depannya depan per samping. Ini depan per samping, depannya si A itu 7 ya. 7, sampingnya 24. Oke. Ini dia peradaban yang maju, mencari keilmuan dari peradaban yang maju sebelumnya, sampai akhirnya semua sudut pun bisa diteliti. Oke, ini kan untuk si A. Bagaimana untuk nyari sudut si B? Jadi nyari sudut si A ada 3 cara ya, tergantung. Bisa yang depan per miring untuk sinus, samping per miring untuk kosinus, depan per samping. Ada tiga cara gitu. Tergantung nanti dari soal yang mana yang diketahui gitu. Kalau yang diketahuinya depan per miring pakai sinus aja gitu kan. Kalau misalnya yang diketahui samping per miring pakai kosinus, yang kalau diketahui yang depan per samping pakai tangan. Kalau mencari B gimana? Udah, sin B sama dengan B. Sinus itu depan per miring. B itu sebentar warna. B itu depannya siapa? 24. Ya kan? Depannya 24. Miringnya 25. Jangan salah. Kan depannya, kan rumusnya depan per miring. Berarti tengok siapa depannya. Baru kosinus B. Kosinus itu samping per miring. Sampingnya tadi 25. Sampingnya, samping kosinus B ini mana sampingnya? Depannya sampingnya 7, miringnya 25 kan? Baru terakhir tangan B itu tangannya itu adalah depan per samping. Depan per sampingnya 24 per sampingnya 7 ya. Depan si ini 24, sampingnya 7 gitu ya. Oke, maka dapat gitu. Jadi untuk dalam trigonometri gitu ya. Oke. Dalam trigonometri mencari hubungan
hubungan sudut dan panjang sisi ada 3 cara gitu. Ada 3 cara, yaitu pakai sinus, kosinus, dan tan. Tergantung yang mana yang diketahui soal gitu ya. Oke. Nah, tadi cobalah kita cari ya kan. Sudutnya 7, yang ini tadi 24, yang ini 25, yang ini udah 90. Maka sudut yang A berapa, sudut yang B berapa? Coba kita tahu ya, cari tahu ya. Tadi coba aja kita pakai sin alfa tadi kan, kita dapat depan sin itu depan permiring kan, depan permiring 7/25 gitu ya. Tadi kita dapat berapa? 7/25 tadi kita dapat 7/25 itu 0,28 ya kan, 0,28. Oke, 7/25 ini 0,28. Sin A itu 0,28, berarti mencari nilai si A, berarti nilai sudut si A itu mencarinya sin negatif pangkat 1 0,28 gitu ya. Kita pakai kalkulator tadi apa? 0,28. Sebenarnya ilmuwan itu udah membuat tabelnya ya. Nggak zaman sekarang lagi ada cetakan dari tabel yang buku besar panjang itu. Terus kita dulu zaman sekolah kita nengoknya dari situ, dari tabel. Sekarang udah ada di kalkulator, tinggal kita 0,28 gitu ya, 0,28, lalu kita klik sinusnya, dapatnya 16,26 derajat. 16,26 derajat, berarti sudut A ini adalah 16,26 derajat, bla 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 ya, sekian panjang. Oke, mencari sekarang sudut A selesai. Sekarang mencari sudut B. Pakai sinus saja dulu. Sinus B. Depan per miring 24/25. Depan sama miringnya 24/25. Kita pakai kalkulator. 24 dibagi 25 sama dengan 0,96. 0,96. Itu berarti sin B-nya 0,96. Berarti B berapa? B itu kita nanti pakai di kalkulator seperti ini. Nilai B-nya dapat. Kita menuju ke bagian ini ya. Baru ini di sini kita ambil yang sinnya, akhirnya dapat 73,73 derajat. Oke, 73,73 derajat. Iya, inilah dia. Berarti pembagian sudutnya 90 derajat, 73,73 dan 16,26. Jadi semua sudut ini totalnya pastilah 180 derajat. Coba kita tes ya. 73,73 derajat ya kan, ditambah 90 derajat ya kan, ditambah tadi berapa? 16,26 bla 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 tadi ya. 16,26 sekian sama dengan, nah, 180 derajat. Itu artinya apa? Pertanyaan trigonometri ini benar. Yang kita bahas ini benar. Inilah dia peradabannya yang ditemukan dari peradaban Islam pada waktu itu. Ilmu yang udah sangat lama, penting untuk kita pelajari, apalagi Pitagoras ya. Itu dari awalnya kita pelajarinya harus tahu Pitagoras tadi. Nah, itu dia. Oke. Banyak nanti contoh soal gitu ya. Coba yang terakhir kita cari yang bagian tadi yang mudah ya, yang bagian awal ya.
Yang sudutnya tadi berapa? Yang Pitagoras ringan tadi 3, 4, maka pakai Pitagoras ini dapatnya 5. Yang ini 90 derajat. Oke. Kalau gini kita pakai kaidah sinus. Gimana? Ini misalnya A, ini B. A, yang ini B. Sin A depan per miring 3/5, gitu kan? 3/5 berapa? Kita lihat kalkulatornya. Bikin dulu, 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. 0,6 berarti sin A nya 0,6. Hanya ini adalah kebalikannya sin 0,6. Kita ke ini ya, 0,6, 36,86. 36,86. A 36,86 itu 86, berarti ini 36,86. 36,86 bukan 45 ya. Tadi kan kita kan kalau ilmu yang kita tadi kupas-kupaskan aja lah 45 derajat, ternyata enggak. Ini 36,86. Oke, berarti ini sini berapa? Lebihnya. Ini kan 90 kan? Oke, kita tes dulu. Sinus B depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. 4/5 kan gitu kan? 4/5. Oke, sorry ya, terakhir ini agak beginilah matematika. 4/5 0,8. Nanti pakai trigonometri kita singkan 0,8 ya. Ini 0,8 sin B nya. Nanti B nya sin nya jawabnya tadi berapa? Setelah kalkulator kan 53,13. Jawabannya 53,13. Itulah dia. 53,13. Oke, kalau kita jumlahkan 5,13 tambah 90 tambah 36 pasti 180. Kita buktikan. Ditambah ini tadi ya, ditambah 90 ditambah 36,86. 6,86 sama dengan 179,99. Artinya apa? 180. Ini karena tadi komanya banyak-banyak. 180 derajat. Itulah dia terbukti. Oke. Sebenarnya nanti kita lanjut lagi untuk aturan kosinus ya. Oke, ini dia. Ada nanti misalnya beberapa yang diketahui, sangat sedikit yang diketahui, nanti kita bisa pakai aturan kosinus. Kalau tadi kan udah kita ketahui ya, ini dan ini dan ini gitu ya. Jadi udah banyak diketahui. Kalau misalnya yang sedikit diketahui, kita nanti pakai aturan kosinus. Oke, apa itu? Kita tunggu part 2-nya. Oke, kayak gitu ya. Ini aja untuk dasarnya. Yang dasarnya intinya trigonometri itu kelanjutan dari Pitagoras. Pitagoras mengetahui sisi miringnya atau sisi-sisi yang lain. Kalau Pitagoras sudah, kalau trigonometri sudah sampai ke sudutnya. Untuk part 2-nya aturan kosinus itu misalnya sedikit yang diketahui, cuman yang ini sisinya dan sudutnya aja. Jadi kita pakai aturan yang lain, tetap di kosinus gitu ya. Oke, tetap di kosinus atau di sudut-sudut yang bukan 90 derajat. Oke, demikian ini dia untuk part 1. Kita lanjut nanti part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.